Dari saya juga nanti mohon dukungannya dalam pelaksanaan. Karena kita diminta senyum, nah silakan Bapak Ibu berdiri. Nah, kita akan melakukan senyum 30 detik. Silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. 30 detik saya timer ya. Oke, ayo pilih aja. Silakan teman-temannya. 3, 2, 1 sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang jenengan rasakan dari memandang temannya tadi? Ngeri, Bu. Gila. Beda kalau memandang dua orang beda lagi. Beda Pak Bayu. Next Bu. Nah sekarang saya punya senandung 5S karena kita budaya positif. Di sekolah Bapak Ibu mungkin juga sudah ada 5S ini. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini lagunya seperti kalau kau suka kita tepuk tangan. Ini lagunya. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sama-sama. 1, 2, 3. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita senyum, salam, sopan, dan santun. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, sekali lagi. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Video aja bang gitu. Ya 5S kita ulangi. Sapa dulu ya saya tadi ya sendiri. 1, 2, 3. Kita senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 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 Baik, terima kasih. Ini bisa dipakai di kelas masing-masing. Tapi meskipun hafal ini harus tetap diaplikasikan anak-anak diajak senyum. Seperti yang kami tiru dari SD Barat 3 ada jaga gerbang itu. Nah, di Jawa ini sudah ada semua gitu. Sudah senyum, sudah menyapa, anak-anak juga salam dan salim. Tentunya lewatnya juga mungkin nun sewu dan sopan dan santun. Bu Ira. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara ada pendidikan ini sesuai dengan kodrat zaman. Ya, tentunya ini juga berbeda seperti saat kita sekolah dulu. Kalau zaman dulu
kita bermain itu lari-larian, bermain Lego ya. Kalau anak sekarang lebih banyak bermain di rumah, bermain game, bermain HP. Nah, tentunya kalau pendidikan juga kita sesuaikan juga, mungkin di kelas itu kita beri game. Ada beberapa yang mengizinkan untuk membawa HP. Nah, itu kodrat zaman, bersentuhan dengan isi dan irama. Kemudian kodrat alam, bersentuhan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, kita ada di wilayah pegunungan. Nah, kalau kita bercerita tentang pantai tanpa kita beri gambaran, mungkin anak-anak tidak bisa membayangkan mungkin ya rupanya pantai. Karena sebagai siswa saya belum pernah ada yang ke pantai ya, taunya pegunungan. Nah, seperti yang di Muara II dibuat istilah di lembaga Sultan Seprangkali. Istilah singkatan dari apa itu, Bu? Swati Tanggung Lawangan. Nah, itu karena mereka menyesuaikan dengan kodrat alam. Selanjutnya trikon, semboyannya ing ngarso sung tulodo ing madya manungkarso tuturi handayani. Nah, di depan memberi contoh, di tengah memberikan dorongan, nah tuturi handayani, di belakang memberikan semangat. Selanjutnya penuntun. Nah, kita sebagai guru bukan penuntun, tapi penuntun. Kalau dulu kita mesti kudu sesuai dengan materi, sesuai dengan mau kita angkat kudu koyok ini. Tapi memang hasilnya memang anak-anak juga bisa menjadi tertib. Tapi pada dasarnya di dalam hati mereka, di dalam hati kecilnya mereka itu ingin berontak, Ibu, ingin berontak karena iki gak sih gak tak harap kayak ini, tapi dia bisa melakukannya ya karena apa? Karena adanya tuntutan. Nah, sehingga kita harus menjadi guru yang penuntun segala kodrat yang ada pada anak dan yang masih samar. Jadi kita tidak bisa menganggap anak ini sebagai kertas putih yang bisa digambari. Nah, sebenarnya anak itu sudah punya sisi samar yang tinggal kita tebali. Selanjutnya budi pekerti, pembentukan karakter anak. Ini kita lakukan tentang profil pelajar Pancasila dengan menggunakan 6 dimensi. Selanjutnya, kesimpulannya pendidikan dan pengajaran merupakan alat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kita juga harus bisa memiliki empati terhadap anak. Kita inginnya bahagia, oke Bapak Ibu. Nah, bahagia itu bahagia gak juga ya butuh bahagia. Nah, next. Ini yang utamanya yang saya sampaikan, ada 6 budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi dan hukuman, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol manusia, yang keenam adalah restitusi. Nah, apa saja itu? Nah, mari kita objek bersama-sama. Nah, sebenarnya disiplin positif itu apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Disiplin, apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu tentang kata disiplin? Taat aturan, ada lagi? Kebiasaan. Ya, membaca. Ya? Pembiasaan. Nah, taat aturan, pembiasaan. Nah, sedangkan disiplin positif itu kalau taat aturan, kalau tidak taat aturan apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Ada yang memberi sanksi, memberi hukuman, gitu. Nah, sebenarnya disiplin positif yaitu menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lainnya merupakan cara terbaik untuk mengubah perilaku buruk seorang anak. Jadi disiplin positif ini kita harus memberikan konsekuensi yang sesuai. Contohnya, misalnya anak tidak memakai atribut, lupa memakai topi saat upacara. Kita menghukumnya dengan cara menulis undang-undang dasar. Nah, apakah itu ada hubungannya topi dengan undang-undang? Tentu tidak. Selanjutnya, nah, sebenarnya disiplin positif ini mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Yang
utamanya untuk perbaikan hubungan sebelum memperbaiki kesalahan, dan mengajarkan karakteristik dan keterampilan hidup yang berharga dan mengembangkan karakter sosial emosional anak. Apakah Bapak Ibu pernah mengetahui jenengan pernah menghukum anak misalnya kurang disiplin, kemudian anak itu ada yang berontak, tambah gak disiplin pernah? Nah itu karena belum adanya perilaku baik yang kita terapkan di situ. Jadi perilaku disiplin positif ini kita terapkan harus dengan konsekuensi yang sesuai dengan tindakan yang salah dia lakukan. Nah, mendisiplinkan anak dengan hukuman fisik tidak akan pernah memperbaiki perilaku buruknya dan juga tidak akan membuatnya menikmati pelajaran yang diberikan. Contohnya gak iso pimpingan, kemudian diceples dijini. Nah, kalau zaman dulu memang terus langsung diapa oleh anak saya ini gak mungkin ya. Tambah kowe benci nang perkalian, tambah wegah wis aku gak matematika, aku gak seneng, aku mau diceples guruku. Beda lagi saat misalnya bukunya panjang, dan kemudian diceples dijini. Nah, itu Agus biasanya kalau hari Senin itu bukunya panjang, muridnya diceples buku. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Seharusnya ya diberitahu dengan cara yang baik. Ya bagus ya. Nah, perhatian yang besar harus diberikan agar anak dapat membentuk cara berpikir yang lebih baik sejak dini hingga kehidupan di masa depan. Jadi jangan sampai memberi luka pada anak. Nah, kita sendiri saja mendapatkan kadang omongan lekit, wong wis mari, tapi kita masih memiliki luka di hati. Kadang seperti itu. Nah, anak juga seperti itu. Jangget istilah Jawa-Jawa ini. Aku gara-gara Pak Iki, aku malah jangget. Nah, saya pernah dicubit di Jawa itu dari sore lengan. Nah, lorong itu proses sampai saiki rasanya karena saya pernah tidak membawa buku gambar. Nah di jewit itu di bawah lengan sakit gitu. Gak sedikit ini kan rotok kanten. Kalau di sini, nah rasanya pas mau kayak ini rasanya langsung teringat saat saya masih SMP dulu di jewit. Jadi ini rasanya lorong yang ulumi hati. Sakitnya di sini. Nah jadi itu kita kita harus punya empati juga ke siswa kita kalau kita memberi hukuman. Nah selanjutnya disiplin bukanlah tentang hukuman. Nah ini jadi sebagai pendidik kita membantu siswa untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah untuk belajar tentang kehidupan di masa depan. Nah yang kedua adalah disiplin positif, budaya positif motivasi manusia. Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak akan menjadi tertib karena dia hanya takut dihukum. Contohnya, kita berangkat pagi-pagi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak misalnya siswa kelas 6 diminta menyapu di kelas 1. Soalnya guru kelas 1 kalau anak-anak selesai menyapu akan diberi permen, kadang diberi uang 2.000. Nah, yang memotivasi dia sergap nyapu di kelas 1 apa? Nah, karena untuk dipanenin nang guru samu, lalu permen nang guru nyapu. Nah, jadi motivasi itu ada karena penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada juga anak yang disiplin karena memang dalam hatinya dia itu adalah anak yang disiplin, adalah anak yang baik, anak yang pemurah. Misalnya melihat sampah yang berserakan, nah langsung diambil. Tapi dia tidak mempunyai rasa pamrih, gak kepingin dilem, gak kepingin diparingi uang. Nah karena dia merasa itu adalah sebuah tanggung jawab untuk bisa sadar lingkungan. Nah, kalau ibu peraturan dan keyakinan itu beda. Nah, peraturan itu dibuat karena ada unsur kesengajaan. Nah, kalau keyakinan
itu adalah ada unsur kesepakatan. Seperti di awal kalau kita mau mengajar di semester awal pasti Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kita ingin apa sih di dalam kelas ini? Misalnya ada yang bilang tidak berkelahi Bu, kemudian hadir tepat waktu, nah ya tidak membuli. Nah, contohnya ini peraturan dilarang mencoret-coret meja dan buku. Ini kalimat negatif. Kalau kita menemukan seperti ini dalam kesepakatan kelas, maka harus dirubah menjadi menjaga kebersihan meja dan bangku. Dilarang berkelahi, kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi saling menghormati teman. Contoh lagi, tidak boleh terlambat. Nah, kalau diubah ke kalimat keyakinan kelas, bagaimana? Ya bagus, datang tepat waktu. Tidak boleh kalau tidak mengerjakan tugas dihukum. Bagaimana merubah ke keyakinan kelas? Bagus, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi begitu untuk pengubahnya. Pas di kelas saya, anak-anak saya minta menuliskan segala sesuatu yang membuat anak-anak itu nyaman di kelas itu. Kemudian di situ ada kata tidak. Kemudian saya tuliskan lagi menjadi kalimat yang positif supaya berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu ini bertahan hidupnya bagaimana? Makan, minum. Nah, kalau tanpa makan, minum, dan tidur kita juga tidak akan bisa hidup. Meskipun hidup dan mati itu sudah tertulis, ya, tapi kita juga harus survive, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dimanapun kita berada, kita selalu membutuhkan kasih sayang dan rasa ini diterima. Termasuk anak-anak di dalam kelas. Di jero kelas ini uring-uring kok, misalnya masalah yang ada di rumah kita bawa ke kelas. Nah, apakah anak-anak nyaman? Tidak. Nah, sudah kelihatan anak-anak sulit menerima pelajaran, kemudian menjadi kurang fokus pada guru dan rasa diterima. Ada anak yang bisa dibilang itu nakal, ada yang nakal. Soalnya katanya nakal itu tidak ada, yang ada itu hanya orang tua yang kurang telaten, kurang peka. Nah, tapi anak ini dimurid-murid orang guru, berarti dia merasa tidak diterima. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan. Nah, tentunya kebebasan ini kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Misalnya ini di dalam kelas, istilah rebutan itu adalah wajar karena anak mempertahankan rasa ingin memiliki. Ada parenting yang menyebutkan misalnya anak merebut haknya, jangan disuruh merelakan. Nah, dia harus bisa mempertahankan apa yang menjadi miliknya selama itu memang benar-benar miliknya. Nah, termasuk anak-anak di dalam kelas juga seperti itu, kita harus mengetahui apa sih direbut oleh umat. Nah, itulah istilah dari penguasaan. Sebelum saya masuk ke restitusi, mungkin ada yang punya ice breaking. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tong 2 telung 4 5. 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 Tong 2 telung 4. Tong 2 telung 4. Tong 2 telung 4. Tong 2 telung 4. Tong 2 telung. Tong 2 telung. Tong 2 telung. Tong 2 telung. Tong 2. Tong 2. Tong 2. Tong 2. Tong. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, manfaat dari restitusi ini adalah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Nah, restitusi ini dibentuk sebagai segitiga, namanya segitiga.
ketiga, restitusi. Ada yang pernah mendengar Bapak Ibu? Restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, Anda, Bapak Ibu, ada di posisi yang mana? Yang ini adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu pada posisi yang mana? Mari kita lihat dari karakteristik masing-masing posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini sering menggunakan hukuman secara fisik dan verbal. Verbal itu adalah ucapan. Contohnya, patroli aturan saya atau awas kamu. Nah, saya pernah juga seperti ini, Bu. Akhir laporan kabeh, awas. Di rumah. Nah, kamu selalu saja salah. Kamu mesti kontok. Nah, pernah ya seperti itu. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Tidak melihat caranya anak ini mereka juga bisa berhasil. Nah, penghukum ini nadanya biasanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melontot dan menunjuk-nunjuk. Nah, Bu Hedi tidak percaya, Bu, kalau sabar Bu Hedi. Nah, terus menghardik itu ngilokno, terlambat lagi, telat mana, kapan iso waktu, seperti itu. Nah, hasilnya apa? Murid bisa marah. Kalau dia tidak bisa marah, mungkin dia menyimpan dendam. Misalnya kalau TS lulus, ketemu di jalan dan mau nyapa, hanya aku tahu di orang aku tahu di. Nah, itu hasilnya kalau kita menjadi guru yang penghukum. Atau juga yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi menjas. Ibu sangat kecewa sekali, bukan kok sombong, anak mati. Nah, itu misalnya. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya, itu contohnya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kita pernah, saya yang pernah terutama itu. Bayangkan orang tuamu kamu kayak ini. Nah, itu adalah guru yang membuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah nada suaranya itu memelas. Nah, gak ketoro, gak namuan, tapi bahasa tubuhnya itu membuat anak itu menjadi lesu, menjadi koyok, aku kok teman. Tapi orangnya, guru ini tidak seperti marah, tapi koyok nyindir, nyelekit. Nah, hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya dan menjadi orang yang gagal. Nah, ini yang menurut saya itu bahaya. Karena apa? Biasanya nek wis kadung nemplek. Nah, seumur hidup dia akan merasa menjadi orang yang gagal. Sama gak kira iso menjadi anak yang apa ya? Pesimis ya. Pesimis, jadi yang pesimis. Kayak kayak iso, kayak konco-koncoku aku tahu dia guru kayak ini. Nah, jadi murid ini menahan perasaan, tidak seperti murid yang seperti gaya penghukum tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Sedangkan kalau membuat rasa bersalah akan membuat murid ini tertekanlah secara lahiriah, yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, mungkin yang sering ada siswa yang sampai gantung karena memiliki nilai jelek, itu karena dari orang tuanya tuntutannya dia harus mempunyai nilai yang tinggi. Nah, mungkin karena orang tuanya menerapkan rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah restitusi sebagai teman. Nah, beberapa mungkin Bapak Ibu ada yang seperti ini. Nah, posisi ini tidak menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya dengan posisi kontrol teman ini akan terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan teman. Nah, sedangkan di posisi negatif, siswa ini seolah-olah mengajak guru ini menjadi teman, malah gak poso, malah gurunya dirangkul-rangkul. Nah, contohnya begini, ayo bantulah demi bapak ya, sampean bisa mengerjakan ini. Pokoknya demi bapak, wes kok tak kei komen. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi saya pamrih ini gurunya supaya anak ini menjadi termotivasi. Nah, hal negatifnya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, percaya dengan guru, misalnya anak Pak Ferry tok, oleh Pak Ferry sabar. Ayo digarap. Demi Pak Ferry garapan gitu kan. Pas Pak Ferry garapnya, Pak Kusminda yang menggantikan kelas. Wah, aku pokoknya dari Pak Ferry kok aku sih mulang. Nah, ini yang akan sisi negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ada suara guru ini ciri-cirinya. Gurunya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini Pak Agus ini ciri-cirinya kalau mengajar seperti ini, merapat pada murid. Soalnya mulutnya itu gelandotan, sampai ada 5 yang gelandoti. Nah, sekarang ada yang cedera jadi nggak mati digelandoti dengan murid. Nah, contohnya begini, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Memang kalau didengar mungkin ada sisi positifnya, oh guru ini si A ini anjani akrab, tapi kita tidak tahu si A ini anggapannya ya apa nang gurunya iki. Nah, di sisi lain dia tidak bisa menghormati guru yang lain. Termasuk kita juga tidak bisa menyeragamkan posisi kontrol ini dalam satu sekolahan karena karakter masing-masing guru ini juga berbeda. Nah, hasil dari restitusi sebagai teman ini, murid akan merasa senang dan akrab pada guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, akibat lainnya, mereka akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh hanya guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pengawas. Nah, guru tidak memberikan persuasi apa-apa, tidak mengajak, tidak nyeneni, nah, tapi dia sebagai pengawas, hanya ngecek. Jadi cocoknya itu di kelas tinggi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini mancing siswa supaya bisa berdialog sendiri, supaya bisa mengungkapkan sendiri. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira misalnya melakukan seperti itu. Nah, itu hanya sebagai pengawas. Dan pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Ini biasanya yang di sini saya itu Bu Ira. Nah, bukannya saya menilai teman saya, bukan. Bu Ira ini suaranya datar, sampai sama aku nih ngomong. Nah, kalau saya kan nggak ada melotot-melotot kalau saya. Nah, kalau di sini contohnya percakapannya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, gurunya bilang, ya benar, dan seterusnya seperti itu. Next, posisi kontrol restitusi pengawas ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena tidak melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, karena memang itu konsekuensinya. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dengan menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita yakini? Nah, kita karena sudah membuat kesepakatan dengan siswa, jadi kita mancing siswa, apa yang kita yakini? Misalnya ada siswa yang telah berkelahi, ya sudah kita yakini apa? Nah, misalnya siswanya menjawab, saya tidak boleh
berkelahi. Nah, kemudian jika kamu yakininya, apakah kamu memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Jadi siswa ini diajak untuk mengembalikan ke sisi positif, menstabilkan identitas tadi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, kalau kita posisinya semua ada di manajer seperti ini, maka tidak akan ada pembulian di sekolah. Nah, yang menjadi kekurangan itu kalau kita sudah bimbing api, sudah mengembalikan karakter anak menjadi karakter yang baik, tapi kadang lingkungan yang ada di luar sekolah itulah yang berpengaruh. Nah, silakan berkumpul dengan umat. Dapat dua. Nah, silakan berdiskusi untuk mempresentasikan atau bermain peran sebagai 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga, nah berarti ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Yang ketiga itu teman. Ada yang jadi. Yang keempat, kelima Pak Ferry dengan Lola. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit untuk membicarakan atau mendiskusikan sobat role play, bermain peran sebagai guru dan murid. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nomor 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Silakan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Silakan dilakukan. Dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya. Pertama dari posisi kontrol guru sebagai teman. Oh teman. Silakan. Saya yang jadi muridnya, Pak Kus yang jadi gurunya. Ceritanya ini sudah mau pulang. Pak, aku lu diberi tok nang arek. Bukuku pensirku diambil tok. Aku baru mari Pak, gawe PR Pak, PR. Jadi kamu belum selesai itu nulisnya. Belum Pak, kan saya dibully tadi Pak. Teman-teman sudah semua loh. Iya kan tadi buku saya disembunyikan. Ya wis, gak apa-apa wis. Nanti Makasih ya Pak, makasih sekali. Kok kali jangan dibully, ingat. Posisi kontrol selanjutnya sesuai hasil acara tadi. Kuning. Sebagai penghukum. Siap. Saya sebagai muridnya, Mas sebagai guru saya. Cewek tuh. Loh, kenapa Pita nangis? Buku saya dicoret-coret. Siapa yang nyolek? Haikal, Bu. Ayo sini, Haikal. Ayo Pak Deki.
main itu tidak boleh mencolok-colok bukunya temannya. Itu. Ayo minta maaf dulu sama Titik. Ayo minta maaf itu nanti diberkahi oleh Tuhan. Ayo sama-sama, ya. Anak yang baik itu seperti itu. Yo, minta maaf. Nah, lain kali Haikal kalau ingin mencoret-coret nanti tulis di buku sendiri, buat puisi yang bagus untuk Bu Guru ya. Silakan masuk dulu di kelas. Haikal pinter baris Bu. Kita beri tepuk tangan untuk kontrol guru penghukum. Next, yang ketiga. Murid mulai nakal. Nakal yang ditambah ini. Bahaya. Siap ya. Saya sebagai siswanya membelakang Pak Ida sebagai guru. Gurunya saya. Saya sebagai siswanya Pak Ida sebagai gurunya. Sama guru nggak apa-apa. Pak, saya minta maaf karena saya tidak mengerjakan PR. Waduh, kamu ini ya membuat saya sangat kecewa. Sangat kecewa. Nanti kalau orang tuamu tahu bagaimana ini, mungkin kamu akan dirapet kamu bisa. Karena saya ketiduran tadi malam saya melihat blog. Wajar. Saya sangat kecewa karena beberapa kali kamu sudah tidak mengerjakan PR. Minta maaf ya Pak Ida ya. Besok tidak saya lakukan lagi kesalahan itu. Ya, saya maafkan, tapi perlu diingat ya, tiap ada PR harus dikerjakan. Ya, saya ingatkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita beri tepuk tangan. Posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Gurunya seolah-olah kecewa. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Monggo Pak Deki dan Bu Susi. Dikit itu kontrol. Bu. Pak. Duanya, sebelah sini. Bu, saya ditarik hidung saya, Bu. Sama Aku harus di sini ayo. nakal orangnya, Bu. Kamu apain tadi Udi? Apa yang kamu lakukan? Cewek hidungnya Bu. Lu bengong, Bu. Tahu tidak kamu? Kalau itu tidak boleh. Tahu tidak apa sanksinya? Nggak tahu Bu. Apa sanksinya? Harus dihukum, Bu, pokoknya, Bu. Jelas sekali. Sanksinya apa? Masa dihukum? Sanksinya itu termasuk pembulian secara fisik. Jadi secara verbal maupun secara non verbal tidak boleh. Karena sanksinya bisa dipenjara. Tahu apa yang tadi dilakukan? Ya, lain kali jangan dilakukan lagi ya. Ya, sekarang boleh minta maaf dulu. Lagi. Yang terakhir ya, dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Tapi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Bu, kenapa kok kesiangan? Kalau kepang Bu. Iya karena tadi malam main game Bu. Main game sampai jam berapa? Sampai jam 1 Bu. Oh, sampai jam 1. Nah, lain kali besok lebih pagi lagi ya kalau bisa berangkat ya. Jangan main game sampai larut-larut ya. Jam 9 sudah tidur ya. Iya Bu, maaf Bu. Ya, ya. Ya wes, kenapa? Duduk. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita praktekkan posisi kontrol guru. Nah, dari kelima tadi, posisi kontrol mana yang membuat Bapak Ibu nyaman? Yang dirasa nyaman, yang posisi kontrol yang mana? Apakah pembuat rasa bersalah, apakah penghukum, ataukah teman, ataukah manajer, atau pemantau? Yang mana yang membuat Bapak Ibu merasa nyaman saat bermain peran tadi? Sebagai manajer memang ya, jadi kita harus bisa, termasuk saya juga harus bisa memperbaiki diri. Nah, posisi kontrol, jadi harus iso itu diimpet rasa muring-muring itu. Nah, next Bu Ira. Nah, ini tadi yang kita lakukan tadi di posisi manajer. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini bisa kita tanyakan ke anak-anak, kita sampaikan ke anak-anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya seperti pembulian, ada kan yang suka kontrol mau buka rok. Nah, jangan kita memberikan identitas kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kan akses yang harus melakukan itu. Nah, jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tentunya misalnya menurutnya Pak Hida, ono sing sampai kan terlalu vulgar, misalnya ada anak sampai buka rok kancane. Opo sampe kok nglakoni koyo ngono. Misalnya memang benar-benar usil Bu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nih, kamu ingin menjadi orang seperti apa dari perbuatan yang seperti itu. Tentunya anak kalau sudah bilang usil, dia tidak akan menjawab. Nah, karena memang dari keusilannya. Nah, contoh lain lagi segitiga restitusi ini ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang kita berikan di kelas. Misalnya sampai jam istirahat didelok arek iki kok menengahi, gak lapo-lapo. Nah, jadi anak ini kita panggil, kita dampingi. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, prosesnya yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kira-kira sampai supaya iso ngerjakan tugas iki sampai mari sampai kok ini apa? Misalnya, saya ingin mengerjakan tugasnya itu di luar, saya ingin mengerjakan tugasnya itu dibarengi guru, saya ingin mengerjakan tugasnya itu bareng si A. Nah, setelah itu menanyakan keyakinannya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya, saya cita-citanya ingin jadi pelukis Bu. Oh, mereka hari ini kok ngerjakan tugas kok kepingin ono deh Jombo karena dia sudah punya angan-angan tentang pemandangan atau tentang apa yang ada di sekitarnya. Nah, itulah proses dari segitiga restitusi. Next, Bu ya. Nah, ini contoh saya melakukan segitiga restitusi. Nah, kasusnya anak ini pernah berkelahi. Nah, saya saat itu tidak ada di sekolah. Waktu itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan saya mendapat laporan dari pembina pramukanya. Berikut percakapannya. Di volume. Ya sudah apa-apa enggak ketemu. Nah, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Nah, kira sama apa yang sampai lakukan kemarin? Misalnya anaknya bilang saya pramuka Bu. Nah, saat kita pramuka sampai apa yang sampai lakukan kok saya mendapat laporan?
Iya, Bu, saya berkelahi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Gurunya tepak wahyu. Nah, setelah validasi tindakan yang salah, kira-kira dengan berkelahi itu salah apa benar? Salah. Perasaan sampean bagaimana saat berkelahi? Marah, Bu, emosi. Nah, saat emosi itu kenapa apa yang menyebabkan sampean berkelahi? Nah, validasi tindakan yang salah. Ternyata dia digepukkan kancane. Nah, kancane itu ternyata tidak sengaja saat memukul dia. Nah, kemudian ini dipikir mungkin saat itu dia sudah capek karena waktu itu cuacanya juga sangat panas, jadi dia emosi digebuki. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang sudah kita sepakati saat di kelas 6 dulu? Harus rukun. Nah, itu jadi dia telah melanggar keyakinan yang telah disepakati oleh siswa kelas 6, yaitu hidup rukun, sehingga dia jadi dia berkelahi. Nah, dengan berkelahi itu dia telah melanggar keyakinan. Next Bu ya, kembali ke PDF. Nah, segitiga restitusi ini bisa Bapak Ibu implementasikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Nah, di rumah Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ke putra putrinya. Nah, ini juga bukan refleksi. Tadi dijelaskan bersama Bu Vivi ada 5 karakter guru dalam mengajar Bu Vivi ya, yang di sekolah ya. Dari yang pertama saya ini yang pertama, yang guru suka marah-marah gitu ya. Iya, suka menghukum, suka marah-marah. Tolong kalau menghukum atau marah-marah tolong diingat ya. Baca dengan ini. Kemudian satu, kalau kita marah tangan itu harus loading. Ya, loading. Situ ini loading di siswa. Yang paling loading ke diri kita sendiri. Nah ini loh, ini bahaya. Lebih baik caranya itu yang baik. Di sana loh, ya. Kalau ini diperhatikan karena ini juga budaya positif ya. Soalnya aku beda dengan bapak ibuku. Iya sih, senang tinggi uang nih. Sing papa sih kita tinggi di awakmu. Berarti kamu itu juga belum tentu. Sudah, gitu ya. Jadi kalau anak-anak dari kecil dari Ibu Vivi Manglo, kan yang mangkel itu orang bisa memaafkan, tapi yang melekat gitu. Melekatnya itu ya selalu diingat gitu ya. Mau nggak tahu jadi itu itu. Nanti biar kita nggak diingat sama siswa. Saya ingat juga Pak Purdu, Pak Purwantoko, kepala sekolah itu pernah cerita ke saya. Aku Bu tahu diantem penghapus sama Bu Kustini almarhum. Ya kita nggak apa. Itulah aku belum merasa gak bersalah gak opo. Koncoku sing buyon sing kene apa? Sawat penghapus ibu aku. Jadi tak kebeling-keling karena apa? Aku kaget ya opo. Mari ngono Pak Pur itu kan orangnya pendiam kan ya. Jelas pada saat saya sekolah SMP dulu itu loh. Sampai diingat, sampai dia menjadi kepala sekolah pun ingat gitu ya. Benar, dia sudah memaafkan. Sama dengan kita kepada siswa, kita juga memaafkan. Tapi untuk kalau mengingatnya ini seperti menempel untuk seterusnya itu. Oleh karena itu tolong dihindari hal-hal yang sekiranya bisa cap dari hati anak didik kita. Itu saja. Ya. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih masukan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa yang akan dibantu oleh Al-Ustaz Bapak Yuda. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah, bisa berarti Rasulullah Muhammad al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nusallihan maqbulan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqbilana biha jami'al hajat. Tuqbilana biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat. Wa tuqbilana biha khusal wa min jami'il khairat fil hayat ya ta'atal amal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha min nafsin la yusbat. Min tamadillah wa yaqulha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan anak-anak ini, monggo foto bersama